Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahratul Jannah dengan NIM 702012110106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengembangan dan pengorganisasian masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat. Saya mengambil program pemberdayaan, penyuluhan, dan pelatihan pembuatan pestisida alami berbahan dasar daun pepaya pada masyarakat di Kabupaten Bulukumba. Adapun latar belakang saya mengangkat permasalahan kesehatan lingkungan di masyarakat karena di daerah tempat tinggal saya masih kurangnya pemahaman para petani terkait bahaya penggunaan pestisida kimia. Adapun bahaya penggunaan pestisida kimia adalah kerusakan pada lingkungan, terjadinya ketidakseimbangan ekosistem, dan paling fatal jika sampai dapat menimbulkan keracunan bagi manusia yang berujung pada kematian. Sedangkan para petani di daerah saya masih banyak menggunakan pestisida kimia. Oleh karena itu, saya ingin melakukan tindakan pengembangan dan pengorganisasian masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat, yakni penyuluhan dan pelatihan pembuatan pestisida alami berbahan dasar daun pepaya pada masyarakat. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, persiapan. Penyuluhan dan pelatihan ini dilakukan di Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Gantaran, Desa Paenrek Lompoa. Hal ini karena mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Sebelum kegiatan dilaksanakan, terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada kepala desa. Kemudian, kita harus menjalin hubungan baik kepada tokoh-tokoh masyarakat, serta harus datang ke tengah-tengah masyarakat dengan hati yang terbuka dan kemauan untuk mengenal masyarakat sebagaimana adanya tanpa disertai prasangka buruk, sambil menyampaikan bahwa akan diadakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan pembuatan pestisida alami yang berbahan dasar dari daun pepaya. Tahap kedua ada pengkajian. Masyarakat banyak menggunakan pestisida kimia untuk membasmi hama pada tanamannya. Di Desa Paenrek Lompoa, daun pepaya sangatlah mudah ditemukan. Daun pepaya mengandung bahan kelompok enzim sistein protase seperti papain dan chimopapain serta menghasilkan senyawa-senyawa golongan alkoid, terpenoid, flavoid, dan asam amino non-protein yang sangat beracun bagi serangga pemakan tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan pestisida organik. Oleh karena itu, pestisida alami dibuat dari berbahan dasar daun pepaya. Nah, tahap yang ketiga ada pelaksanaan. Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 pada pukul 8 sampai 12 WITA di kantor Desa Paenrek Lompoa, Kecamatan Gantaran, di kantor desa maksud saya, di Desa Paenrek Lompoa, Kecamatan Gantaran, Kabupaten Bulukumba. Adapun metode yang digunakan yaitu yang metode penyuluhannya itu metode seminar. Metode seminar adalah suatu cara di mana sekelompok orang berkumpul untuk membahas suatu masalah di bawah bimbingan seorang ahli yang menguasai bidangnya. Terus metode untuk penyuluhannya, pelatihannya itu melakukan metode praktek langsung. Praktek langsung adalah suatu proses untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dengan menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan keterampilan yang diberikan dan peralatan yang digunakan. Nah, tujuan dari program ini yang pertama untuk memberikan pengetahuan kepada warga Desa Paenrek Lompoa tentang cara mengatasi permasalahan hama tanaman. Yang kedua untuk melakukan pelatihan pembuatan pestisida berbahan dasar daun pepaya agar seluruh masyarakat mampu membuatnya secara mandiri. Yang ketiga agar para petani di Desa Paenrek Lompoa beralih menggunakan pestisida alami dibandingkan pestisida kimia yang dapat mencemari lingkungan, menurunkan biaya peralatan kebun, merusak mikroorganisme dalam tanah sehingga kesuburan tanah tidak terjaga dan dapat merusak lingkungan. Nah, yang terakhir untuk menciptakan pestisida ramah lingkungan bagi masyarakat di Desa Paenrek Lompoa. Peranan petugas kesehatan di sini saya mengambil 3 peranan. Yang pertama, membina dan memelihara hubungan baik kepada
kepada masyarakat desa Penrek Lompoa. Yang kedua, bertindak sebagai katalisator atau sebagai fasilitator. Yang terakhir, memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bekerja sama dalam melaksanakan penyuluhan dan pelatihan pembuatan pestisida alami. Tahap yang keempat ada pemantauan. Yang pertama, mengamati perkembangan pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan pembuatan pestisida alami berbahan dasar daun pepaya. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang akan timbul untuk dapat diambil agar segera diambil tindakan sedini mungkin. Tahap yang kelima ada evaluasi. Di sini ada evaluasi penilaian selama kegiatan berlangsung. Itu melalui penilaian formatif atau monitoring dilakukan untuk melihat pelaksanaan kegiatan yang dijalankan sesuai dengan perencanaan penanggulangan masalah yang telah disusun, kemudian mengetahui perkembangan hasil yang akan dicapai. Nah, evaluasi yang kedua ada evaluasi penilaian setelah program selesai. Dilaksanakan penilaian sumatif atau penilaian akhir program. Dilakukan setelah melakukan jangka waktu tertentu dari kegiatan yang dilakukan. Langkah yang terakhir itu langkah perluasan. Perluasan kuantitatif adalah perluasan yang menambah jumlah kegiatan yang dilakukan baik pada wilayah setempat maupun wilayah lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Yang kedua, perluasan kualitatif adalah perluasan dengan meningkatkan mutu atau kualitas kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kepuasan dari masyarakat yang dilayani. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.